Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan awal kewajiban kita hari ini, salat subuh secara berjamaah. Semoga inilah subuh yang benar-benar sebagaimana firman Allah disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ikhwatil ahibba, para jemaah sekalian, kita temanya hari ini tentang qalbun salim. Dalam Al-Quran paling tidak ada di 2 tempat istilah qalbun salim ini, dan kedua-duanya mengenai diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ada dalam doa beliau, ya. Itu kalimatnya pada ayat 89. Tapi sebetulnya pembacaan ayat itu sebaiknya kita baca dari sejak ayat 77. Kita lihat, ya. Pada ayat itu Nabi Ibrahim berdoa begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dengan keterangan dulu, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua yang kalian sembah selain Allah, patung-patung berhala-berhala itu, kata Nabi Ibrahim, semuanya adalah musuh aku, ya, kecuali Allah, pencipta, pemelihara yang mengatur alam semesta ini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Tuhanku yang menciptakan aku dan membimbing aku sampai pada hari ini, sampai ketika ia dewasa. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah Tuhan yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku jatuh sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah yang sangat berkeinginan untuk memberikan ampunan kepadaku akan dosa-dosa dan kesalahanku pada hari kiamat. Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Tuhan, limpahkanlah untukku sikap yang bijak dalam memutuskan perkara, dan satukanlah jiwaku untuk bersatu bersama dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku menjadi tutur kata yang baik pada orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya beliau meninggalkan jejak kehidupan yang baik yang disebut-sebut banyak oleh orang lain sebagai sosok yang baik.
Dan itu terjadi sampai dengan hari ini kita menyebutkan sosok beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikan aku termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, dan ampunilah ayahku, ampunilah bapakku, karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah kau hinakan aku ya Allah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat itu hari tidak ada gunanya harta benda dan anak-anak keturunan atau kelompok. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, yang selamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah kemudian surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burizatin jahimu lil ghawin, sementara neraka jahanam dijauhkan, ya, itu ditampakkan dekat kepada orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kalimat yang kita ambil adalah kata-kata dua ayat. Yang pertama 87 88-nya 89. Nabi Ibrahim mengatakan, setelah bilang di ayat 87-nya, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah kau hinakan aku pada hari ketika manusia semua dibangkitkan, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang ketika itu harta benda dan keturunan, anak-anak keturunan kita, ya, kelompok kita semuanya tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan qalbun salim pada hari kiamat itu. Kemudian ayat yang kedua juga tentang Nabi Ibrahim, itu dari ayat 81, 82, 83, 84 kita bacanya. Di kalimat 81 Allah mengatakan innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, ini kisah Nabi Nuh sebelumnya di ayat itu. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah termasuk di antara hamba-hamba kami yang mukmin. Tsumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan semua orang-orang yang tidak beriman. Di waktu di dalam kapal Nabi Nuh itu yang ikut dan selamat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, sesungguhnya termasuk kelompoknya orang yang satu akidah, ya, satu ajaran yang benar bersama dengan Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Irja'a rabbahu biqalbin salim, ingatlah ketika dia datang menjumpai Allah Tuhannya dengan qalbun salim, hati yang bersih, ya. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, ketika dia datang kepada ayahnya, kepada kaumnya, apa yang kalian sembah, dan seterusnya. Jadi ini menarik untuk kita garis bawahi. Kata-kata qalbun salim dalam Al-Quran dua-duanya terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi bukan satu kata atau penjelasan yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan sikap dan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu qalbun salim? Ini dua kata, qalbun hati, salim itu yang kalau dari kata-kata asalnya salama, ya,
Yaslimu itu artinya yang selamat. Kita lihat keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya bacakan saja terjemahannya. Kata beliau, hati yang sehat, qalbun salim adalah hati yang sehat, hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah, dan selamat dari syubhat yang bertentangan dengan kabar dari Allah, selamat dari penghambaan kepada selain Allah, selamat dari berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Hati yang sehat, qalbun salim ini juga selamat dari cinta ibadah yang menduakan Allah dan takut dari ibadah yang menduakan Allah. Begitu juga rasa berharap, raja, yang menduakan Allah. Dia takut punya rasa harap tapi kepada selain Allah. Intinya semua ubudiyah, semua penghambaan hanyalah ditujukan kepada Allah. Itulah hati yang selamat. Demikianlah kalimat yang jami' ketika mendefinisikan qalbun salim yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi qalbun salim itu salimun fi aqidatih, selamat, sehat, benar dalam akidahnya, salimun fi ibadatih, selamat, sehat dalam ibadahnya, sawa'un kana fil afrad wa fil ijtimaiyah, ibadah yang bersifat individual maupun ibadah yang bersifat sosial. Ibadah bersifat sosial ini lebih kita kenal dengan muamalah. Jadi salimun fi muamalati, sehat, selamat dalam dia bermuamalah. Ada yang mengatakan juga salimun fi khuluqi, dia adalah orang yang selamat, sehat dalam akhlaknya, kepribadiannya. Jadi qalbun salim itu adalah hati tapi yang sehat. Lebih lanjut, para ulama mengklasifikasi hati itu paling tidak dalam 3 kelompok besar. Hati yang sehat, hati yang selamat. Karena bahasanya sehat, ada hati yang sakit. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mait. Bacanya mait, tulisannya maitun, hati yang mati, bukan qalbun mayyit. Bukan. Sekali lagi, kalau mayyit itu artinya orang yang bakal mati. Kita semua ini mayyit ini, Pak. Jadi Pak Adkarni, Pak Anggiat kalau bilang Bapak mayyit, itu jangan marah. Saya juga mayyit. Kata Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau wahai Muhammad adalah sosok yang bakal mati, dan mereka pun semua bakal mati. Jadi mayyit pakai tasdid itu artinya yang bakal mati, calon mati. Yang diistilahkan camat itu istilahnya calon mati. Tapi kalau mait jadi sukun, mait itu huruf ya-nya itu artinya yang mati, yang sudah mati. Makanya jangan salah kalau nyebutin as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, salat jenazah itu. Tapi kalau as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, salat jenazah pada orang hidup. Ya. Istilahnya mayyit dengan mait. Ya, yang satu mait, tulisannya mait. Hurufnya sukun. Kalau perempuan maitah jadinya. Bukan mayyitah. Jadi baik. Nah, qalbun yang salim, jadi 3 kelompok besarnya: qalbun salim, qalbun marid, qalbun mait. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, yang dimaksud dengan hati yang sehat ini
itu adalah hati yang selamat. Yang pertama, selamat dari sisi akidah. Hati itu yang tidak menduakan Allah. Nanti di hari kiamat, orang yang menghadap Allah dengan tidak berbuat syirik dalam kehidupannya dan tidak terbawa sampai wafatnya dia berbuat syirik, orang itu yang terkategorikan selamat ketika menghadap Allah. Itu yang pertama. Ya. Man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, bahkan ada kalimat tambahannya begini: sintani mujibatani, dua hal yang tidak bisa tidak pasti terjadi pada hamba-hambaku, kata Allah. Wa mal mujibatani ya Rasulullah, apakah dua hal yang tidak bisa tidak akan berlaku pada umatmu itu? Lalu dijawab oleh Nabi. Yang pertama, ya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah, orang ini pasti masuk neraka. Sahabat penasaran bertanya, wa in shalla wa in shoma, meskipun orangnya dulu pernah salat, pernah puasa, kata Nabi, ya, nah, meskipun dia salat, bahkan ada sahabat satu lagi, Abu bin Mas'ud kalau tidak salah, sampai dipegang hidungnya, nggak percaya banget itu, dipegang hidungnya. Jadi orang yang wafat dalam keadaan syirik itu nggak bakal masuk surga. Yang kedua, wa man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, orang itu pasti masuk surga. Ada kalimat ditanya Nabi, wa in zana wa in saroko, meskipun dia pernah waktu hidup berzina, pernah dia mencuri, Nabi pegang hidungnya, iya, meskipun dia pernah dulu begitu, tapi dia wafat akhirnya dalam keadaan tetap bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang ini akan masuk ke dalam surga. Ya, meskipun surganya buat orang yang kalau dosanya masih nempel banyak sampai hari kiamat, ya, maka ya, kalau dosa dan kesalahannya masih menempel pada dirinya sampai dia wafat, maka tentunya orang ini di akhirat akan mengalami azab atau siksaan terlebih dahulu, baru kemudian dia akan dikeluarkan dari api neraka. Bagaimana sabda Nabi, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman. Akan dikeluarkan nanti dari siksa api neraka orang-orang yang pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar zarrah, dan di dalam hatinya ada sebesar zarrah keimanan. Saya ulangi ya, akan dikeluarkan nanti dari siksa api neraka orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar zarrah keimanan. Ya. Sebesar zarrah keimanan itu hari ini seperti kita lebih peduli dengan kejadian di Gaza, Palestina sana, ketika saudara-saudara kita umat Islam itu dibantai habis sedemikian rupa, genosid, ya, dibandingkan dengan musibah apapun. Walaupun musibah itu tetap kita harus prihatinkan. Katakanlah musibah kebakaran di California sekalipun, karena apa yang menimpa umat Islam di Palestina, mereka itu adalah saudara-saudara kita seiman. Di California juga saudara-saudara kita sesama umat manusia. Kita juga tidak boleh mengutuknya, nggak boleh kita bilang syukurin, nah, itu nggak boleh juga, karena itu adalah di antara mereka ada orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak terlibat langsung
dengan kebijakan pemerintah Paman Sam terhadap atau membantu Zionis Israel dalam menjenosid umat Islam di Palestina. Jadi hati kita yang disebut zarah keimanan itu adalah ada itu. Jadi kita kirim doa, itu tandanya orang itu ada iman. Tapi kalau ada orang kejadian di Palestina hatinya nggak ada keprihatinan sedikit pun, orang itu tidak ada iman. Ketika melihat kezaliman, kebencian, hatinya tidak membenci, itu tidak ada iman. Jadi ukuran sebesar zarah keimanan itu adalah hati yang ikut prihatin bersedih ketika terjadi musibah ataupun apapun terhadap saudara mereka seiman. Baik, jadi itu yang pertama, selamat sisi akidah. Jadi yang kedua, selamat ibadah. Selamat ibadah ini maksudnya adalah ibadah individual, ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, ini juga mesti selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dua hal. Yang pertama, an-niyah fil ibadah. Niat yang ikhlas dalam beribadah. Itu yang pertama. Orang beribadah itu niatnya mesti ikhlas semata-mata menghamba kepada Allah. Dia tidak mencari keuntungan lain dalam ibadahnya, tidak mencari manfaat lain kecuali mengharapkan ridho Allah, mengharapkan roja, ya, ganjaran terbaik dari Allah, dan ada dalam dirinya juga sikap khauf, takut terhadap azab Allah. Itu ibadah yang ikhlas. Jadi ditujukan hanya kepada Allah, bukan mencari yang lain, ya. Seperti sekarang ini anak-anak kita itu banyak sekarang berkembang lembaga-lembaga tahfiz Quran. Tentu kita syukuri, ya, alhamdulillah banyak orang yang menghafal Al-Quran. Tapi ada yang kita khawatirkan. Satu, motivasi, intensi dan niat mereka itu. Banyak yang kadang-kadang menghafal Quran karena orang tuanya bilang, udah hafalkan Quran, itu jalan supaya kamu bisa diterima di perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi negeri sekarang, yang paling dulu itu di UNS Solo, itu menerima orang yang hafal Quran 30 juz itu tanpa tes sudah. Ada lagi yang berapa juz dengan hanya wawancara dan semacamnya. Jadi motivasinya ngapalin Quran buat kuliah itu tidak betul. Belum lagi orang yang menghafal Quran itu tidak diiringi dengan akhlak dan pendidikan agama yang cukup. Jadi dia hafal Quran kayak beo menghafal Quran, itu juga nggak bagus. Oleh sebab itu menghafal Quran harus diiringi dengan pendidikan agama yang cukup supaya dia tidak membeo, ya, nggak seperti beo, dan motivasinya betul. Yang kedua, ibadah itu harus al-mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita di sini alhamdulillah pernah kita bahas bagaimana wudunya Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi, ya, kita sudah pernah singgung itu. Itulah yang bisa membuat kita ibadahnya itu salim, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau tadi ibadah itu adalah ibadah mahdoh, ini maksud ibadah yang ketiga ini ibadah ijtimaiyah, yaitu muamalah. Muamalah ini seperti yang pernah kita bahas juga di sini, itu paling tidak dalam 3 urusan: urusan jual beli, urusan pinjam meminjam, dan urusan apa? Satu lagi, urusan dalam kita berkomunikasi, bertutur kata, berinteraksi. 3 urusan itu mesti selamat. Selamatnya bagaimana maksudnya? Selamatnya maksudnya adalah kita tidak
sampai kepada menyakiti orang, ya. Soal menyakiti orang ini ada keterangan menarik yang ingin saya bacakan ayatnya, ya. Supaya kita juga punya batasan, karena kalau tidak kita tidak punya batasan. Di surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 36 sampai 43. Ini coba kita lihat. Ayat 36, ya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang kalian terima dari kenikmatan hidup yang hari ini, kita jadi kaya, kita jadi punya orang yang berpengaruh, kita punya otoritas, kita punya kekuasaan, kita punya segala-gala dalam hidup ini, ketahuilah itu hanyalah kesenangan hidup dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri penuh kepada Allah Tuhan mereka. Berusaha meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan dosa yang keji, ya. Dosa yang memalukan, ya, dosa yang menghinakan. Dan apabila mereka, ya, dibenci orang marahi mereka, orang menzalimi mereka, yaghfirun, mereka bisa mengampuni, memberikan maaf kepada orang itu. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Dan ciri berikutnya dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan nanti di surga itu disediakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang mengindahkan, menerima, ya, semua panggilan Allah, ya, apa yang datang dari Allah, ya, maksudnya, ya. Dan mereka adalah orang yang menegakkan salat, dan mereka adalah orang-orang yang bermusyawarah dalam urusan yang terjadi di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang yang memberikan nafkah dari harta yang mereka terima dari Allah. Kemudian walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka mendapati baghyu, ada orang yang zalim kepada mereka, orang yang keras kepada mereka, menyakiti mereka, hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang membela diri. Ini kayak umat Islam diserang misalnya, mereka berjihad untuk membalasnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi maksudnya kita boleh kalau disakiti balas kepada orang tersebut, ya, dengan balasan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang bisa memaafkan dan terus menjaga hubungan baik dengan orang yang menyakitinya itu, maka pahala mereka dari Allah lebih besar. Nah, itu begitu. Jadi kita kalau ada yang pukul, balas pukul itu tidak dilarang, tapi setimpal, jangan berlebihan. Tapi kalau kita memaafkan, itu yang lebih baik. Innahu la yuhibbul zalimin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat zalim. Wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Nah, ini diterangkan. Sungguh bagi orang yang membela diri setelah mereka dizalimi, mereka disakiti, maka itu adalah cara yang Allah berikan kepada dia. Enggak apa-apa dia balas. Itu maksudnya begitu. Jadi dibolehkan. Nah, cuma bukan yang terbaik. Kalau pengen yang terbaik itu bukan itu. Ya. Itu barangkali ayat yang terkait dengan ini. Ada di ujung kalimatnya di ayat 42, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh bagi mereka yang bersabar, ya, dan mengampuni, memaafkan maksudnya, sungguh bagi mereka itu adalah bentuk hati
atau perbuatan yang menguatkan hati atau jiwa orang itu. Baik, kita kembali kepada qalbun salim. Sekali lagi, hati yang bersih adalah hati yang sehat, hati yang kepada Allah tidak punya cacat dalam bentuk perbuatan syirik. Dan hati yang salim itu dalam kaitan dengan ibadah, hati yang ibadahnya benar, terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang mengada-ada dalam ibadah yang disebut bid'ah, ya. Meskipun bid'ah ini perlu telaah yang mendalam, bukan untuk saling menunjuk, ya, saling menyalahkan, tapi kita untuk mengkoreksi diri, untuk diri kita, ya, ibadah kita sudahkah benar, bukan untuk menyalahkan ibadah orang lain. Orang lain silahkanlah dengan apa yang mereka pelajari, yang mereka ketahui, dan yang penting kita bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, dalam muamalah ini hendaknya dijaga betul, jangan sampai kita bersikap menyakiti orang, karena menyakiti orang itu banyak tanda-tandanya. Misalnya kata Nabi begini, iyyakum wal hasada, hati-hati kalian dalam suatu perbuatan dengki, hasad, iri hati, dengki itu. Fa innal hasada, ya, nah perbuatan dengki itu tutfi usayyi'at, ya. Jadi menghapuskan bukan saya salah, ya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yutfi'ul hasanat kama tutfi'un narul hataba, ya. Kata Nabi, hati-hati terhadap perbuatan iri hati, dengki, karena itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan atau melahap kayu bakar, itu bisa hilang. Penyakit hati lagi yang lain itu banyak sebetulnya. Jadi qalbun salim itu terhindar dari hasad, dengki, terhindar dari takabur, ya, terhindar dari sikap ujub. Nah, ini hati-hati nih, sikap ujub ini buat kita ini suka terjadi. Kita suka memuji kawan kita, ya. Memang oh, Anda memang orang yang paling soleh, Anda memang orang yang paling pinter, Anda orang yang paling bagus bacaannya. Menyebut itu, kalau si fulan bukan orang yang kuat imannya, itu akan malah menimbulkan penyakit hati, ujub. Dan kalau dia sampai jadi ujub, dia punya cacat dalam qalbun salimnya itu. Nah, sebelum saya akhiri, qalbun itu yang dikatakan Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan hati itu adalah, kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan, di dalam diri tubuh kita ini ada satu atau segumpal daging, itu jasadi, buruk perbuatannya anggota badannya yang lain. Ala, kata Nabi, wahia al qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu memang itu motor, ya. Jadi begini para jamaah sekalian, tubuh manusia ada jasad, ada ruh. Ruh itu, ya, tidak bisa kita lihat, tapi indikasi ruh itu nampak di dalam hati seseorang. Nah, itu begitu. Jadi kalau kita ingin lihat keadaan seseorang itu salim, ya, itu adalah dia tidak hanya fokus memberikan makan kepada badannya. Kita kan sering kita jaga makan ini itu dari itu. Oh, makanan yang pengawet nggak boleh, ini nggak boleh. Fokus kita memberi makan kepada badan, pada jasad. Itu adalah hal yang baik, ya, untuk jaga kesehatan juga. Tapi juga kadang kita lupa ada yang lebih penting untuk kita beri makan, yaitu sisi ruhani kita, ruh ini, jiwa ini. Dan insya Allah nanti, ya, kita di bulan Ramadan sebulan lagi akan sampai kepada ya, lebih banyak memberikan fokus kepada memberikan makan kepada ruh kita itu. Nah, ruh itu indikator yang kelihatan itu adalah hati seseorang. Nah, hati seorang itu tadi, jadi orang yang qalbun salim, selamat akidahnya,
selamat ibadahnya, selamat urusan sosialnya atau muamalahnya. Saya kira itu ya. Kita akhiri sama-sama dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudhu kitaba bil yamin waj'alna yawmal fas'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afwika wa hilmika minal adabil alim ya barru ya karim ya rahman ya rahim. Ya Allah Rabb Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-hambamu yang mukmin, yang taat kepada Engkau. Wafatkan kami dalam keadaan muslim yang telah bertaubat kepadamu. Ya Allah Rabb Tuhan kami, satukanlah hati dan jiwa kami untuk bersaudara dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, selamatkan kami di saat terjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang menerima kitab dari sebelah kanan mereka. Ya Allah Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah Rabb Tuhan kami, selamatkanlah kami, hindarkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada siksa api neraka yang penuh dengan penderitaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu liyat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.